Halo semua, kali ini saya akan merangkum sebuah film asal India yang berjudul Dirsham. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang sangat hangat dan tidak sengaja membunuh seorang anak tunggal inspektur polisi yang telah merekam sang putri saat sedang mandi. Sang ayah melakukan berbagai cara untuk melindungi keluarga kecilnya agar pembunuhan itu tidak dapat terungkap. Namun para polisi sangat mencurigai keluarga mereka dan terus menyiksa keluarga ini supaya mengakuinya. Bagaimana kelanjutan filmnya? Apakah keluarga ini ketahuan atau malah berhasil mengelabui polisi? Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Film ini dibuka dengan menunjukkan indahnya kota Pondelem. Tampak seorang pria paruh baya baru turun dari bus. Dia adalah seorang anggota polisi baru yang dipindah tugaskan ke kota Pondelem. Saat di kantor polisi, pria tersebut melihat Vijay. Kemudian pria itu bertanya, "Saya tahu bahwa Vijay merupakan orang baik, tapi kenapa dia berada di kantor polisi?" Kemudian seorang polisi berkata, penampilan bisa saja menipu dan perbuatan yang sudah dia lakukan sangat salah. Kemudian film flashback ke beberapa waktu sebelum kejadian di kantor polisi ini. Diawali dengan adegan yang memperlihatkan Vijay sebagai pemeran utamanya, yang merupakan seorang pengusaha TV kabel kecil-kecilan di kota Pondelem. Dia mempunyai seorang karyawan. Vijay sebenarnya bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, melainkan dia hanyalah seorang tamatan kelas 4 SD. Hobi Vijay adalah menonton film sehingga dia bisa mendapatkan banyak wawasan dari film-film itu. Saking hobinya dengan menonton film, Vijay sering menghabiskan waktu seharian untuk menonton film. Tempat usaha Vijay dekat dengan kantor polisi di kota Pondelem dan sebuah kedai. Dia sering menghabiskan waktu di kedai itu dan akrab dengan pemiliknya. Vijay jarang berada di rumah dan dia lebih sering menghabiskan waktu di tempat usahanya sambil menonton film. Vijay selalu pulang pagi untuk menemui keluarga kecilnya. Dia mempunyai sebuah keluarga yang sangat hangat. Istrinya bernama Nandini. Anak sulungnya bernama Anju yang merupakan anak angkatnya, dan anak bungsunya yang bernama Anu. Keluarga adalah segalanya baginya. Meskipun jarang pulang, tapi dia berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik untuk anak dan istrinya. Dan untuk membuat mereka bahagia, Vijay melakukan segalanya. Pada suatu hari, Anju pergi berkemah dan di sana dia bertemu dengan Sam. Sam merupakan seorang pemuda dari lain sekolah yang memiliki perilaku yang buruk. Dia suka memvideokan para gadis dan itu membuat seorang gadis yang merupakan anak seorang advokat marah, menegur, dan barulah si Sam ini berhenti mengambil video. Vijay pergi mengunjungi orang tua Nandini. Di sana dia bertemu dengan kakak Nandini yang bernama Rajesh, yang menceritakan kepada Vijay tentang sebuah tambang yang akan ditutup karena tidak ramah lingkungan. Dan ada danau di tengah tambang itu, di mana jika terus dibiarkan danau itu akan rusak. Sebuah kantor polisi baru pun akan dibangun dan sekarang masih dalam tahap pembangunan alias belum selesai. Vijay terkenal sebagai orang yang sangat baik di kotanya, tapi dia sering bertengkar dengan seorang anggota polisi yang bernama Gaitonde. Vijay tidak suka melihat sifat Gaitonde yang begitu arogan dan semena-mena, dan dia juga suka memeras orang yang lemah. Selain menonton film, Vijay juga memiliki hobi menanam. Dia sering membuat pupuk komposnya sendiri. Kemudian datanglah Nandini, dan Nandini mengajak Vijay berbicara, yaitu mengajak Vijay untuk mengikuti acara doa di Panaji pada tanggal 2-3 Oktober atau lebih tepatnya minggu depan. Kemudian datanglah Anju, dan kemudian Vijay langsung menanyakan tentang bagaimana perkemahan Anju, dan Anju pun bilang bahwa perkemahan itu sangatlah menyenangkan.
Tapi ada seorang anak laki-laki bernama Sam yang suka mengambil video siswi wanita termasuk dirinya. Hingga pada akhirnya, seorang anak advokat menegur, kemudian Sam baru berhenti melakukan hal itu. Pada suatu hari, Vijay sudah sangat muak dengan sikap Gaitonde yang suka sekali memanfaatkan orang-orang yang lemah dan memeras mereka. Tetapi mereka tidak ada yang berani melawan karena Gaitonde merupakan seorang polisi. Hanya Vijay lah yang berani melawan, tapi mereka khawatir dengan Vijay karena Gaitonde merupakan seorang polisi. Hari ini anak-anak tidak masuk sekolah karena ternyata libur memperingati Gandhi Jayanti. Anju kemudian diminta ibunya untuk berbelanja ke pasar. Dan di saat perjalanan pulang dia bertemu dengan Sam. Awalnya Anju bingung kenapa Sam menemuinya. Kemudian Sam langsung mengeluarkan HP-nya dan memperlihatkan sebuah video kepada Anju. Hal ini membuat Anju kaget dan takut, karena video tersebut berisi tentang video dirinya saat sedang mandi. Kemudian Sam mengancam untuk menyebarkan video tersebut dan meminta bertemu jam 11 malam nanti. Lalu dengan wajah gugup, takut dan gelisah, Anju pun pulang ke rumah. Nandini yang melihat sikap aneh Anju pun langsung menemui Anju, dan di sana Anju menceritakan tentang Sam dan video itu. Kemudian pada malam hari pukul 11, Anju pun menemui Sam di belakang rumahnya. Dia membawa Sam ke gudang dan di situ ternyata sudah ada Nandini. Anju dan Nandini memohon kepada Sam untuk menghapus video tersebut, tapi Sam menolak. Mereka berusaha merebut HP Sam. Nandini terus memohon agar Sam menghapus videonya. Kemudian di sisi lain, Anju yang sangat gugup dan takut ingin memukul HP Sam dengan pipa besi, namun malah meleset mengenai kepala Sam. Dan saat diperiksa ternyata Sam sudah tidak bernapas lagi alias mati. Seperti biasa, di pagi itu Vijay pulang ke rumah, tapi dia heran dengan rumahnya yang dipenuhi dengan jejak kaki berlumpur. Anju dan Anu langsung memeluk sambil menangis, sementara Nandini terdiam seperti ada sesuatu yang telah terjadi. Nandini menceritakan kejadian tadi malam tentang Sam yang telah memvideokan Anju sedang mandi dan tidak sengaja membunuh Sam. Pada malam itu Nandini panik berusaha untuk menelpon Vijay, tapi Vijay saat itu sangat menikmati filmnya. Mereka kemudian menguburkan Sam di belakang rumah di tempat Vijay membuat pupuk kompos. Anu kemudian melihat apa yang ibu dan kakaknya lakukan di malam itu. Nandini sangat ketakutan dan Vijay mengatakan apa yang mereka lakukan tidaklah salah dan polisi tidak boleh tahu. Kalau tidak, hidup Anju akan hancur. Anju kemudian menemukan kunci mobil Sam di gudang. Mereka kemudian pergi ke gudang dan membersihkan gudang untuk menghilangkan jejak. Mereka melihat kartu seluler Sam. Kemudian Vijay jadi teringat di sebuah film bahwa kartu seluler bisa dilacak keberadaannya dengan sangat mudah. Dia kemudian menyimpan kartu itu. Vijay kemudian pergi dulu. Dia meminta mereka untuk menutup semua pintu dan jendela dan buat seolah-olah mereka sedang tidak ada di rumah. Gaitonde seperti biasa sedang memeras seseorang yang ingin mengurus dokumen. Vijay berhasil menemukan mobil Sam dan Vijay ingin membuka mobilnya, tapi alarm mobil tersebut berbunyi sangat keras sehingga menarik perhatian. Gaitonde yang berada di sekitar mobil tersebut melihat Vijay yang mengendarai mobil itu dan dia kira mobil itu adalah mobil baru Vijay. Vijay kemudian membawa mobil itu jauh sekali. Vijay kemudian teringat dengan acara doa di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober, seperti apa yang dikatakan istrinya. Vijay berkeliling di Panaji. Vijay melihat restoran, penginapan, dan beberapa toko. Kemudian dia membeli sebuah handphone dan memasukkan kartu seluler Sam ke dalamnya. Dan tidak lupa membersihkan sidik jari di handphone tersebut. Kemudian Vijay membuangnya di truk sampah. Kemudian Vijay membawa mobil Sam ke pertambangan
kejadian yang diceritakan oleh kakak iparnya beberapa hari yang lalu, dan mobilnya ditenggelamkan di danau tersebut. Tapi apesnya ternyata ada orang lain di pertambangan, tapi untungnya dia tidak melihat kejadian yang telah dilakukan oleh Vijay. Kemudian Vijay kerja kembali ke tempat usahanya. Dia memberitahu karyawannya bahwa dia tidak akan masuk kerja selama 2 hari karena pergi ke Panaji untuk menghadiri acara doa. Vijay akhirnya pulang kembali ke rumah dan mereka sangat takut saat tahu jika ternyata Sam anak seorang inspektur jenderal di kepolisian bernama Mira. Mira merupakan seorang yang sangat ditakuti, dihormati, dan berpengaruh. Dia berwibawa dan kejam jika menyangkut soal hukum. Vijay meminta keluarganya untuk bersikap seperti biasa saja, seolah Sam tidak pernah datang, dan jangan ada yang ketakutan atau orang lain akan mencurigai mereka. Bersikap sewajarnya dan menganggap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya mereka akan pergi ke Panaji, dan Vijay menyuruh keluarganya jika ada yang menanyakan mereka kemana, mereka harus mengatakan menghadiri acara pengajian. Tapi acara doa itu ternyata sudah selesai hari ini. Di rumah Sam, ayah dan ibunya sangat khawatir karena dia tidak pulang ke rumah. Mira terlalu memberikan kebebasan kepada Sam, dan Mira merasa Sam sedang baik-baik saja saat ini. Di keesokan harinya, Vijay dan keluarganya pergi ke Panaji, dan ternyata Kernet Bus merupakan teman Vijay, jadi dia memberikan tiket gratis kepada keluarga Vijay. Vijay mengumpulkan semua nota transaksi. Setelah sampai di Panaji di tempat doa, mereka tidak melakukan apa-apa di sana. Mereka selanjutnya pergi ke penginapan, ke restoran, menonton film, tapi semuanya tidak terasa menyenangkan. Dan akhirnya mereka pun pulang kembali ke rumah. Dan keesokan harinya mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Mereka sampai di rumah saat hujan sedang turun dengan sangat derasnya. Mira mulai merasa khawatir dengan anaknya dan meminta tim cyber cell untuk melacak keberadaan Sam melalui kartu seluler milik Sam. Polisi datang ke rumah Vijay. Vijay kemudian menghalangi polisi dan mengajaknya bicara, sementara Anju sudah sangat ketakutan sekali. Sekarang Vijay menjadi lebih pendiam, bahkan dia membiarkan Gaitonde memeras orang-orang, padahal biasanya Vijay selalu membela orang-orang yang diperas. Tim Cyber Cell memberitahu kepada Mira bahwa jaringan Sam hilang kontak di Kanchipuram, tapi Mira heran karena Sam tidak memiliki teman di sana. Vijay dan keluarganya terus melakukan aktivitas agar terlihat tidak terjadi apa-apa. Di danau pertambangan itu terlihat 2 orang yang sedang berenang di sana. Hingga akhirnya mobil Sam ditemukan oleh mereka. Mira dan suaminya datang untuk memastikan dan melihat mobil anak mereka ternyata sudah 2 minggu berada di dalam danau tersebut.